Apa sesimpel kalau kita udah nggak bahagia? Aku lagi berusaha memperbaiki masalah. Kamu ngapain? Lari ke perempuan lain. Semuanya balik lagi di Highlight Podcast dan kali ini spesial kita kedatangan salah satu sutradara wanita hebat sih, saya bilang. Makasih lu. Dia baru aja menurunkan karya terbarunya, berjudul Noktah Merah Perkawinan. Wow, langsung aja kita sambut Kak Sabrina. Kak Sabrina, kita langsung aja ke Noktah Merah Perkawinan ini. Ini adalah karya film kedua lo ya? Film yang kedua. Kedua, oke. Dari segi penggarapan sendiri, dari banding pertama, apa sih yang lo rasain di proses produksi? Ini tuh pengalamannya jujur sangat berbeda banget dengan yang film pertama. Terlalu Tampan. Terlalu Tampan kan memang karena kita bikin film romcom kan jatuhnya, romcom coming of age yang humornya pun hyperbola gitu ya. Sementara film kedua ini pure drama dan mature gitu. Dan tapi sebetulnya memang dari setelah bikin Terlalu Tampan, gue pribadi emang pengen film kedua gue lebih ke arah sini, maksudnya gitu, lebih ke arah drama mature ini dan realis gitu. Karena menurut gue pribadi ini sisi yang pengen gue sampaikan juga gitu melalui karya gue gitu. Dan proses produksi film kedua ini jatuhnya jadi lebih banyak fokus ke ini sih, skrip dan karakter gitu. Ngobrol sama cast tuh lama banget, ngegodok skrip. Karena ini juga ya bisa dibilang sinetron yang legend banget ya. Jadi untuk dapetin gimana si karakternya bisa masuk ke dalam film ya. Filmnya lebih harus pendalaman lebih ekstra ya. Jujur sebetulnya sih kalau kayak menurut gue pribadi bukan hanya karena ini based on legendary sinetron gitu ya, tapi lebih karena karakter-karakter yang akhirnya teradaptasi dari sinetron lama itu dan di dalam cerita yang baru ini pun cukup kompleks gitu. Jadinya memang untungnya waktu itu kita punya waktu yang cukup panjang, blessing in disguise juga karena syutingnya mundur pas PPKM pertama waktu itu 2020. Okay. Kita jadi punya waktu yang cukup panjang untuk diskusi sama cast tentang karakter mereka masing-masing, dan punya waktu lebih untuk ngeliat lagi skripnya, revisi lagi apa yang kerasanya kurang, lebih ke situ sih. Terus kalau dari skrip yang zaman dulu sama sekarang kan pasti banyak perubahan tuh. Dari perkembangan zaman juga, terus karena adaptasinya sinetron juga ya sebelumnya, sekarang sehari-hari juga kan. Nah itu gimana tuh Mbak, bisa diceritain adaptasi untuk skrip, opinion adegan? Ya, kalau penulis utamanya kan Mbak Titin Motimena ya. Mbak Titin tuh dari awal juga udah ngobrol sama gue, sama Pak Sunil tentang visi film ini tuh mau gimana modernnya gitu. Maksudnya kayak dan akhirnya memang banyak perubahan kreatif yang dilakukan untuk mengakomodir masa yang berubah itu gitu. Kayak mulai dari pekerjaannya Gilang gitu, pekerjaannya Ambar, dan bahkan sampai bukan hanya ke hal-hal yang tangible ya, ke hal-hal yang kayak bisa orang lihat, tapi ke dinamika juga gitu. Karena suami istri di tahun 90-an sama suami istri sekarang kan pasti agak berubah ya, agak berbeda gitu. Itu yang mulai diterapin dari sejak penulisan skrip. Berarti itu emang disupervisi sama orang yang nulis skrip originalnya? Enggak. Jadi emang tapi ini konsultasinya aja kali ya? Sebenarnya dari pihak yang menjaga authenticity ya, menjaga elemen-elemen yang ingin tetap ada itu sebenarnya dari pihak produser. Karena kan Rapi Film sih yang punya IP sinetronnya kan gitu. Jadi memang kontrol itu dilakukannya oleh Pak Sunilnya sih gitu. Tapi kita nggak langsung ngobrol sama penulis aslinya. Gue pengen melihat lebih dalam soal pemilihan cast. Di sini yang gue lihat trailer kemarin, salah satu sosok yang mengejutkan itu adanya Ayu Azhari. Iya. Ayu Azhari
walaupun cuma beberapa segmen nih waktu itu. Di trailer. Di trailer. Itu menarik sih menurut gue karena dia sosok legend yang ada di film sinetron lamanya dan sekarang lo ambil sebagai salah satu talent, gue nggak tahu sebagai apa ya. Itu alasannya sendiri apakah hanya untuk sekedar dalam tanda kutip ada sosok Ayu Azhari lagi kah atau ada alasan lain? Sebenarnya ada alasan lainnya juga sih. Jadi memang ketika kita bikin remake ini, memang ada alasan untuk sebagian alasan kita pengen tribute ke sinetron lama. Tapi juga dari gue pribadi bilang ke Pak Sunil juga kayaknya juga kita nggak mungkin memasukkan banyak cast dari yang lama karena kalau gue nggak pengen mencampurkan universe ini terlalu jauh. Jadi orang kayak either kalau nonton jadi kayak nemu Easter egg ngerti kayak ini kan yang ini gitu jadi sibuk sama itunya bukan sama ceritanya dan juga biar maksudnya menurut gue juga karena film ini bisa berdiri sendiri juga gitu walaupun lu nggak tahu sinetronnya lu bisa menikmati juga dan jadi lu nggak harus nonton cuma emang kerangkanya aja ya kerangkanya elemen-elemennya itu yang kita ambil dari sinetronnya. Nah, tapi wajahnya wajah baru, cerita baru gitu. Tapi dinamikanya kurang lebih serupa gitu. Nah, kehadiran Mbak Ayu ini juga mempertimbangkan karena kita ingin membuat suatu karakter yang menurut kita kayaknya emang cocoknya diperanin Mbak Ayu juga. Sebagai apa sih, boleh di-spill atau? Boleh di-spill. Mbak Ayu di sini berperan sebagai Kartika. Dia konsultan penasihat pernikahan yang datangi Ambar sama Gilang. Oke. Oke, gue pengen nanya nih dari masalah kru nih. Gimana sih? Ini rada jumping dari konten film, cuman gue pengen tahu tentang lo. Gimana sih perkembangan karir lo yang gue dengar juga kan tiba-tiba nongol aja nih gitu kan? Siapa nih gitu ya? Sebenarnya gini nih. Ada gue juga sama Malik sebenarnya juga orang di belakang layar. Jadi kita sebenarnya juga butuh insight nih untuk teman-teman sebagai sutradara wanita muda di Indonesia. Lebih pressure ini dari filmnya kayak. Iya, maksud gue nggak banyak ya masih sekarang sutradara wanita yang masih eksis. Termasuk yang salah satu yang gue kagumi Kamila Andini. Terus keren banget ada Upi yang baru menurunkan karya terbaru Sri Asi dan siapa ya? Masih banyak. Enggak terlalu banyak, paling Molly Surya juga keren banget. Nah, sekarang lahir lagi nih sosok baru Sabrina Rossi. Gimana nih Mas juga tanggapan? Aduh, kalau dijajarin nama mereka, gue kayaknya juga masih minat ya. Enggak, cuma kan mulai rising star. Ya, amin syukur ya, Senin harga naik enggak. Jadi sebetulnya sih kalau gue pribadi memang juga mungkin kalau dibilang karirnya agak absurd ya perubahan switching kan. Awalnya gue graphic designer. Itu menarik sih. Jadi sekolahnya aja pun di School of Design Binus gitu. Jadi memang nggak punya basis ilmu film sebelum terjun ke industrinya. Cuma memang dari dulu tuh karena ketertarikan gue ikut drama dari sekolah, pas ada tugas ada tugas bikin kayak semacam shorts gitulah ya di salah satu mata pelajaran kampus tuh gue jadi ngerasa kayak kayaknya gue lebih merasa nyaman dan gue merasa lebih bisa exploring ya di gambar bergerak gitu. Nyangkut di situ ya. Jadinya memang waktu itu pas gue lulus, gue masuknya langsung ke PH gitu. Tapi memang saat itu baru lulus ya? Abis lulus baru banget. Lulus langsung ke industri film. Karena sebenarnya gue berpikir waktu itu untuk kayak apa gue cari beasiswa dulu ya, dan waktu itu emang udah proses gitu. Jadi kayak gue lagi sambil nyari-nyari gitu. Ternyata pas gue sidang dan setelahnya dosen penguji gue bilang kayak kamu tuh suka film ya gitu. Karena gue nggak ngelamar ke agensi mana-mana nih gitu. Jadi ke agensi desain gue nggak ngelamar, terus gue cerita. Tahun berapa tuh 2017? 14. Jadi abis itu dia tahu gue tertarik sama industri film, dia malah bilang temen saya tuh lagi nyari graphic designer di PH-nya untuk promo filmnya, waktu itu Filosofi Kopi. Nah akhirnya gue dan waktu itu sih bilangnya nggak in-house ya. Jadi kayak dibilangnya project kayak udah, jadi gue pengen lihat nih, yaudah daripada gue coba
nyari beasiswa dan lain-lain keluar, Ini PH dulu. mending gue coba lihat deh industri di dalamnya dulu kayak gimana gitu. Karena gue juga banyak mendengar cerita kalau orang bidang apapun pergi keluar balik ke sini lagi tuh suka kaget karena culture-nya beda. Malas ke Indonesia juga kan. Iya, dan dia juga udah nyangkut di sana gitu. Iya lah, Ngapain bro? Gila bro. Secara uang ya biasanya ngapain ya pertanyaannya. Cuman ya. Karena kan dihargainnya itu sih. Betul. Tapi gue penasaran sih, maksudnya lu kan dari DG ya, DG maksudnya kan dari 2015, 2014 sekarang segitu lah. Lu termasuk switching karir yang termasuk cepet sih yang gue lihat. Iya. Bisa dunia terdedarai film panjang pertama 2019, itu hanya selang 5 tahun gitu. Masih loh. Oke dah. Ya maksudnya kalau gue bandingin sama Regas aja ya, Lik ya. Iya. Regasnya dari tahun 2012 bikin film pendek gitu. Tapi itu masuk fans dulu gitu, baru film panjang film cahaya. Di industri film itu emang ada faktor X juga, benar sih. Gue ngerasa ya. Lalu ngerasa gimana bisa Ya gue merasa cukup beruntung waktu itu environment yang gue masuki cukup memberikan ruang untuk gue berkarya, support gitu. Gue waktu itu juga, dan gue mention ketika gue baru masuk itu, gue memang ngelamar as a graphic designer, tapi gue punya minat in acting and directing, gue bilang gitu. Jadi memang gue-nya pun karena ngasih tahu ya, jadi mereka kayak oh gitu, jadi kayak ya udah mau ikut gitu ya? jadi dikasih ruang. Mungkin kalau saat itu gue nggak ngasih tahu, ya udah akan lama nih jalannya gitu. Gue akan mungkin jatuhnya sekarang ke pos kan ya? ke situ. Ya? Jadinya karena mereka tahu gue dikasih ruang, makanya juga keterlibatan gue di beberapa film sebagai kayak supporting kecil-kecilan itu juga partly karena gue minta gitu, maksudnya minta untuk casting, minta untuk ikutan. Gue pengen tahu gimana sih lokasi gitu loh, kan maksudnya ketika gue syuting di kuliah kan beda banget ya ketika sama teknis dan tapi termasuk cepet sih, maksud gue jadi kayak kan banyak tuh orang DOP yang enggak bertahan struggle bertahun-tahun. Apalagi kan kita kan ibaratnya bukan punya background film. Nah iya. Terus masuk industri film, bikin film sama abang-abang atau perempuan. Iya. Lo ketemu talent yang udah senior atau kru. Misalnya kru tapi dia udah orang lama juga gitu. Gimana tuh? Nah kayak gitu. Jujur gue tuh banyak masanya gue jiper deh. Maksud gue kayak karena gue ngerasa untung juga mungkin orang ngerasa kayak ini alih profesinya cukup jauh ya dari graphic designer ke film. Tapi untungnya prinsip seni sama prinsip desain kan sama ya. Jadinya kayak at least gue punya reference yang cukup di bidang artistik dan di bidang seninya itu cukup sama, cuma mungkin bahasanya yang beda. Nah, jadi awal-awal tahun-tahun gue benar-benar akhirnya dikasih kepercayaan megang mulai dari BTS, dari Sophie Copy series. Dari film series yang web series gitu. Itu tuh gue jujur masih agak struggling, kayak gue tahu apa yang gue pengenin secara artistik, secara acting dan lain-lain, tapi gue mungkin nggak tahu pembahasannya gitu. Istilah-istilah itu dan tapi untungnya kalau di project-project utama gue, pertama gue itu juga kerjasama juga dengan aspiring DOP dan lain-lain juga. Jadi kita sama-sama enak ngobrolnya. Walaupun mereka udah lebih banyak pengalaman dari gue ya, tapi kayak ada keterbukaannya. Gue lebih nggak feeling intimidated gitu, walaupun pas ketemu sama senior mereka juga oke juga, baik-baik juga gitu, tapi pasti kan kitanya juga ada gitu kan. Kayak mau ngasih masukan tuh kayak kayak enak ya. Ini nih dunia film, industri film yang katanya itu kan keras banget gitu. Katanya emang keras. Dan istilahnya sebagai seorang cewek yang istilahnya berkarir di industri yang keras gitu, maksud gua. Dan isu-isu kayak seksual harassment, kekerasan seksual dan seperti itu kan juga masih lumayan kencang di industri film. Gimana sih lo nanggapin itu dan struggle, istilahnya ya udah dunia gue di sini. Gue tambahin dikit, apalagi baru-baru ini kan ada kasus tuh, yaitu director ya kan, yang rada kenceng sama bawaan. Itu menurut lo gimana sebagai orang film juga dan perempuan? Kalau gue pribadi memang industri film ini cukup keras dalam arti bukan kekerasan ya, tapi maksudnya waktu mental itu sangat teruji di situ gitu. Dan gue pribadi pun juga struggling gitu, maksudnya sampai saat ini pun gitu. Mungkin orang merasa kayak, udah ngeluarin 2 film gitu ya, gue
gue masih struggling sampai detik ini gitu ketika lagi menjalani pre-pro dan sampai post production gitu. Karena jujur kalau dibilang ideal mungkin masih jauh dari ideal industri kita dibanding negara-negara lain ya, maksudnya kayak dan Korea gitu ya, itu masih sangat jauh lah gitu. Tapi memang gue merasa saat ini sudah menuju ke jalan yang lebih baik gitu. Dan ketika gue menghadapi takut jatuh itu tadi udah jalan gitu. sorry ada yang benar Director memang kita jadi ya gue pribadi sih sebenarnya dalam menghadapi hal itu, yang pertama gue mencoba sebisa mungkin menciptakan ruang komunikasi yang nyaman gitu dengan pemain dan juga kru yang lain gitu. Kalau misalkan kita ada Slack pun, mungkin debat pun gitu ya, setelahnya omongin baik-baik gitu. Positive production. Gue tuh berusaha seperti itu. Walaupun mungkin kayak pressure ketika di lapangan pasti. Wah tinggi banget. Gue yakin apalagi kayak, ini jujur kayak Nokta tuh syuting kita cuma 19 hari. Untuk film drama. Durasinya sekitar 2 jam kurang 2 menit. 3 menit. Berapa sih untuk total berarti? Total tuh kita 100 Cepet lebih deh. 50 nyampe? Enggak nyampe sih, 111-an. Cepet 12 gitu. kejar gitu. Nah itu tuh walau bayangin aja maksudnya Ngebut ya? mungkin orang ngerasa kayak iyalah film drama mah cepet aja kali syutingnya, tapi Ya enggak selalu. enggak Kan nggak gitu, gitu juga karena kan kali, ini gitu. drama kan kita ngomongin emosi ya gitu. Kalau emosi itu nggak bisa dibangun, ya apa yang mau kasih lihat di Yes. penonton gitu Apalagi maksudnya. banyak kontribusi dari kamera movementnya Betul. juga ya kan, Semuanya harus tuh, dipikirin betul. benar-benar kolaborasinya itu lah. Betul, makanya memang pressure ketika gue tuh kayak jujur gue nggak terlalu ke pressure masalah ini IP besar sinetron, jujur ya gue nggak pressure ke arah sana, tapi gue lebih pressure kayak anjir gue bikin film drama seberat ini dengan waktu sepanjang ini doang, dan tapi untungnya persiapan kita yang cukup panjang gitu. Produksinya Berapa lama sih porsinya? Pre-productionnya itu tuh gue tuh mulai tuh dari Februari sih gue. Kita rencana mau syuting di April, tapi akhirnya mundur. Jadi syuting di akhir September 2020. Jadi hampir 2 tahun lalu persis. 2 tahun yang mulai lalu. syutingnya. Berarti April persiapan itu 2020 kan? 2020 ya. Jadi Februari. Jadi Mbak Titin tuh akhirnya mulai nulis naskahnya dari Januari. Terus udah kita plotting mau syuting di April. Tapi ternyata COVID kan. Abis itu kita mundur, sempet nggak tahu tuh sampai kapan mundurnya karena kita benar-benar nggak jelas kan. Mundurnya itu untuk apa tuh? Untuk produksi atau untuk postnya? Produksi. Oh, oke. Untuk produksi karena kita belum syuting tapi kita udah sempet casting dan lain-lain. Galau guys itu? Oh galau banget gila. Wah itu tuh gue tuh kayak aduh ini jadi nggak sih? Iya bener. Iya, pasti. Itu tuh bener-bener wah ngaco sih maksudnya ya gue rasa bukan cuma kita doang. Sekarang udah jadi ya. Itu dia kayak setelah 2 tahun ya. Oke, gue mau nanya nih sedikit soal, kan banyak nih kayak sinias-sinias muda anak-anak zaman sekarang, misalnya teman-teman HI juga yang pengen berkarir di industri film atau pengen jadi director lah. Menurut lo apa sih tips yang lo pengen yang harus dilakukan untuk dia bisa ke posisi sana gitu? Apakah harus masuk PH dulu dan sementara ya lo tahu sendiri kayak lingkungan PH itu biasanya dari rekanan yang lo udah portofolionya apa dan jarang yang lewat apply, atau harus sekolah film dulu apa harus gimana? Kalau gue pribadi sih mungkin karena gue tidak mengalami sekolah film, gue akan merasa itu sesuatu yang penting tapi mungkin bukan keharusan gitu, tapi akan sangat baik sekali ketika lo mempunyai background pendidikan itu gitu ketika lo masuk ke industrinya. Cuman kalau dari gue pribadi memang mungkin yang harus dilakukan itu adalah berani untuk jemput bola sih sebenarnya gitu. Maksudnya berani untuk jemput bola, ngejar juga gitu. Maksudnya mungkin lo saat ini mendapatkan posisi yang belum sesuai sama keinginan lo, tapi kerjain aja dulu gitu. Belum waktunya aja ya? Mungkin belum waktunya, tapi ketika lo ngelakuin itu, lo kasih lihat kemampuan lo tuh sampai mana. Coba jadi orang gitu ya? jadi orang juga bisa ngasih tanggung jawab lebih lagi dan lebih lagi nextnya. Jadi ketika kita dapat kesempatan, kita harus
maksimal mungkin. Maksimal aja. Jangan sia-siakan kesempatan. Betul. Oke. Dan sekarang kita move lagi ke Nokta Merah Perkawinan sedikit. Dari film ini, lu sebagai director apa sih yang pengen disampaikan? Iya, itu sih benar. Gue sih sebenarnya pengen melalui film ini banyak orang yang memberikan kesempatan tanpa terintimidasi dari judulnya ya. Karena kan judulnya mungkin kayaknya Ya, ada berat. wah berat banget, ini pernikahan banget apa gimana, tapi gue berharap penonton memberikan kesempatan kepada film ini dan menonton gitu, karena banyak banget menurut gue yang bisa diambil sih. Maksudnya gue sih nggak ada berkeinginan bikin ini film preachy ya gitu, tapi banyak value gue pribadi atau bahkan value orang-orang yang gue tahu itu sebenarnya ada di film ini juga gitu. Dan mungkin film ini juga bisa jadi bahan diskusi ketika lo keluar bioskop gitu untuk melihat diri lo sendiri, melihat hubungan dengan orang lain kayak gitu sih. Oke. Kalau nggak bisa dipungkiri, senjata dari sebuah film adalah yang penting itu adalah promo kan. Yep. Nah, maksud gue kayak misalnya kalau kita bandingin kayak misalnya KKN Desa Penari gitu. Itu kan secara tidak langsung promonya udah kencang dengan lewat Gila sih, lewat training itu gimmick gitu. Keren dia. Kayak misalnya terus yang terbaru tahun ini kayak misalnya Pengabdi Setan 2 karena nama Joko Anwar sendiri udah kuat banget dan Pengabdi Setan 1 juga udah sukses banget gitu. Nah, gue penasaran nih. Kalau dari Nokta Merah Perkawinan, apa sih yang lu bakal jadi senjata lu buat promo di film ini gitu? Mungkin ya, jujur gue tuh pas bikin materi promo awal sebelum akhirnya ada ini, maksudnya materi promo awal dalam arti kayak trailer gitu ya, yang emang udah official official release gitu, kita tuh merasa susah banget untuk bikin trailer ya, karena pertama kita nggak pengen mengingkari apa isinya, kedua banyak hal yang di dalam film ini itu berkesinambungan. Jadi kalau lu buka satu, lu takutnya jadi kebongkar semua gitu dan ya nggak seru jadi. Betul, jadinya lu nggak mendapat experience yang sama ketika lu nonton itu dari awal sampai akhir gitu. Ngeri sedap deh ya. Nah, jadi beda film Pak. ya, tapi gue suka banget sama ngeri sedap. Itu bagus. Dan gue kayak menurut gue sih mungkin yang jadi senjata kita justru ya bukan senjata kita ya, maksudnya mungkin yang bisa gue andalkan itu ya ketika orang nonton word of mouth ya gitu, jujur aja gitu, karena mungkin impactnya itu hanya bisa dirasakan ketika lo udah menontonnya sih, gitu. 1 juta sampai nggak? Lewat bawah. 5 juta. Bukan jangan 1 juta doang, gue jadi deg-degan ngomongin angka gila. Iya kan harus ada ekspektasi. Ya mudah-mudahan box office lah bro. Iya, gue sih berharapnya, maksudnya pas ketika bikin ini ya kalau produser gue pasti kayak sabi ya, 1 juta ya, gitu kan. Pas dari sebelum syuting mampus deh gue mikir kayak gitu. Ya kayak gue bisa mempredik gitu kan, tapi kalau gue pribadi lebih ke ketika gue bikin film ini dengan sebaik-baiknya dari gue dengan segala perjuangan pasca covid coy, maksudnya pasca covid muncul ya, belum hilang bahkan kan. Itu kayak gue sih udah bersyukur banget ketika bahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya aja sangat mensyukuri dan suka sama filmnya juga gitu. Jadi insya Allah ya. Terakhir, next project ada bocoran dari Sabrina? Apaan tuh? Ada film pendek kah atau mau nyobain TVC kah atau musik video? Aku pengen bikin film pendek lagi deh, belum tahu. Boleh dong, BTS boleh lah, nggak apa-apa kali ya. Next project sebetulnya mau jalan series. Mau jalan series, tapi kemungkinan tahun depan ada film lagi. Sukses pokoknya buat saya. Dan terakhir boleh dipromoin si Nokta Merah. Jangan lupa tanggal 15 September mulai di bioskop. Itu film Nokta Merah Perkawinan. Ditonton. Tonton ya. Tonton guys semuanya. Oke. Mungkin sekian obrolan kita di High Flick podcast kali ini, dan seru banget Lik, kita bareng Sabrina. Makasih banget. Inspirasi banget, dan mungkin buat teman-teman jangan lupa buat subscribe dan komen dan share juga kalau kalian suka sama konten ini. Jangan lupa nonton, dan
mungkin sekian gua Gemma, Begini. apa? Gue Sabrina. Sabrina, Malik pamit undur diri. Dadah. Bye. Iya.